akhirnya dia menemui orang tuanya. Sudah sampai mampu menemui orang tuanya. Bukan hanya sekedar doa melalui lisan. Itu kok seperti ibu saya. Tidak mungkin ibu saya kok tempatnya di sampah-sampah seperti itu. Kemudian didatangilah perempuan tadi, dipanggil. Ibu. Dia diam. Ibu. Diam. Sampai 7 kali dipanggil, enggak dengar. Akhirnya dia ngelingker. Ditatapnya muka. Ibu. Terus itu mukanya itu sudah berubah. Muka ibunya itu berubah, tapi dia tahu bahwa dia adalah ibunya. Ibu mau dipeluk, ibunya berontak. Siapa kau? Pergi dari sini. Ibu, ini aku. Ini anakmu. Bukan, kamu bukan anakku. Saya mau curhat, Mbah. Curhat apa? Jadi gini, Mbah. Saya itu semenjak kecil ditinggal kedua orang tua saya, Mbah. Orang tua kandung saya, Mbah. Keduanya sudah meninggal semenjak saya kecil, Mbah. Kamu ditinggal orang tua kamu semenjak kamu kecil. Iya, betul, Mbah. Terus terang saja, saya itu tidak sempat merasakan kasih sayangnya terhadap saya, Mbah. Tapi itu tidak membuat saya kecewa, karena mungkin itulah nasib saya, Mbah. Lalu? Setiap hari saya itu selalu memikirkannya, Mbah. Setiap malam pun saya itu selalu mendoakan mereka, Mbah. Ya, bagus, bagus. Yang ingin aku tanyakan kepada si Mbah, Ya, apakah bisa mengetahui doa saya tersampaikan, Mbah? Jadi tidak membuat saya terlalu khawatir terhadap mereka, Mbah, supaya mereka itu diterima di sisi Tuhan. Menurut Simba itu gimana, Mbah, supaya aku itu mengetahui bahwa doa saya itu tersampaikan? ya, 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 ya. Jadi, ya, intinya kamu itu ditinggal sama orang tua kamu kedua-duanya semenjak kamu masih kecil. Ya, betul, Mbah. Terus kamu merasa bahwa kamu itu tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tua kamu. Iya, Mbah. Tapi kamu kan nggak kecewa kan? Tidak sama sekali, Mbah. Karena memang itu sudah menjadi takdir.
Iya. usia beliau ya. Mm-mm. Yang terpenting ya, kamu selalu mendoakan. Iya, Bang. Dan yang ingin kamu tanyakan kan, bagaimana agar kamu bisa tahu bahwa doa kamu itu diterima atau enggak gitu. Iya, betul. Agar kamu tahu bahwa orang tua kamu itu di sana sudah mendapatkan tempat yang layak atau belum. Iya, Mbak. Heeh. Jadi tempat yang layak. Kalau orang mulia, tentu tempatnya juga di tempat yang mulia, layak. Kalau orang yang begajul, tentu tempatnya kan tidak di tempat yang mulia. Tapi ada tiga hal ya. Seseorang meninggal dunia itu ada tiga hal yang dibawa. Satu, kamu tahu nggak? Amal baik gitu. Amal baiknya, perbuatan di masa hidupnya. Terus apalagi? Anak soleh. Anak soleh termasuk. Kamu kan anaknya. Mm-mm. Terus amal Ceria. jariah. Saya tidak perlu mengupas keduanya, yaitu amal baik dan amal jariahnya kedua orang tua kamu, karena mereka kedua sudah tidak di dunia nyata ini. Iya. Ya, yang terpenting berarti tinggal sisa satu, yaitu anak soleh. Harapannya cuma satu, yaitu kamu. Ya, kategori soleh, anak soleh itu yang seperti apa? Kan begitu. Iya. Apakah anak soleh itu yang gemar ke masjid atau tempat peribadatan umpama eh, melakukan segala apa namanya peribadatan apa ya, apakah yang seperti itu ya. Awalnya memang seperti itu ya, orang yang istilahnya tekun dalam beribadah ya. Nah, kategori ibadah itu yang seperti apa sih? Ya Iya. kan ya. Itu memang kupasannya jauh, kupasannya luas. Orang yang soleh itu kupasannya sangat luas sekali. Kamu harus yakin pertama, karena kamu tidak mungkin akan tahu bagaimana doa kamu bisa Sampaikan. tersampaikan atau enggaknya, kan kamu tidak tahu ya. Cuman Simbah punya cerita ya. Ya, Oh, paham, Bang. cerita. Barangkali cerita ini bisa menggugah hati kamu. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang mana pemuda tersebut sangat rajin sekali menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya dari aturan agama. Berhubung dia itu seorang Muslim, maka selalu melakukan peribadatan, yaitu sholat 5 waktu. Minimal sehari dia itu mendoakan orang tuanya sesuai dengan keyakinannya, yaitu agama Islam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal 5 kali sehari. Minimal. Tapi dia itu merasa penasaran. Seperti kamu merasa penasaran doanya tersampaikan atau enggak. Iya. Ya. Terus dia melamun, "Ya Allah, ya Tuhanku, apakah doaku tersampaikan kepada bapak ibuku?"
Apakah mereka keduanya sama-sama sudah mendapatkan tempat yang mulia atas apa yang saya harapkan, atas apa yang saya doakan? Ya Allah, saya sudah melakukan apapun yang Engkau perintahkan, beribadatan. Tapi saya kok tidak bisa melihat beliau. Saya merasa penasaran. Nah, di antara penasarannya si pemuda tadi, dia selalu tiap hari sehabis berdoa, dia melamun sambil nangis. Bapak, Ibu, jadi dia itu selalu menangis. Setiap sehabis doa, selalu menangis dan menangis lagi. Jangan-jangan orang tua saya sekarang lagi disiksa. Jangan-jangan orang tua saya itu sekarang lagi menderita. Lalu, kemudian dia menanyakan ke kiainya. Seperti kamu tanya ke saya, tapi kamu kan nanyanya bukan ke kiai ya. Nanya ke kiainya. Pak Yai, saya mau tanya. Apa yang harus saya lakukan agar saya mengetahui bahwa orang tua saya itu sudah mendapatkan tempat, bukan tempat yang layak ya. Kalau yang layak kan kalau begajul berarti tempatnya yang begajul ya. Bukan tempat yang layak, tapi tempat yang mulia di sisinya yaitu ketenangan. Lalu kemudian dijawab sama kiainya. Yang penting kamu berdoa dan menjalankan segala larangan dari agama, melakukan segala apa yang diperintahkan. Dia mendatangi beberapa kiai yang didapatkan itu lagi. Tapi si pemuda tadi tidak merasa puas atas apa yang diperoleh jawaban dari si kiai-kiai tadi. Lalu ketika itu dia tertidur. Ketika tidur dia didatangi sama orang tua bapaknya. Anakku, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana di sini saya dan ibu kamu di sini, kamu harus mencari seorang guru yang bisa menuntun kamu agar kamu bisa mengetahui keberadaanku di sini. Dia terbangun. Kok suaranya itu masih terngiang-ngiang di telinga itu, suara tadi itu. Seakan-akan itu sungguhan. Lalu dia tertidur lagi. Suara itu datang sampai 3 kali kemudian. Dia menjalankan sholat tahajud, ceritanya malam-malam. Sholat, Allahu Akbar. Baru begini, dia berhenti. Tuhan, ya Allah, apakah cara aku berbakti kepadamu hanya sekedar seperti ini? Dalam hatinya itu selalu bertanya. Lalu, kemudian dia mencari guru dan guru lagi yang ia ingin temukan jawaban biar puas hatinya. Singkat cerita, dia menemukan seseorang yang notabene bukan seorang kiai. Dia lagi duduk di pinggiran sawah. Dia lagi duduk di pinggiran sawah. Nah, pemuda tadi itu melewati dan akhirnya duduk juga, tapi agak jauhan. Dilihatnya itu si pemuda tadi yang tadi orang duduk di pinggiran sawah itu melihat pemuda tadi kok ngelamun. Akhirnya didatangi. Wahai pemuda, saya lihat dari tadi kamu kok rasanya seperti ada masalah. Apa sih?
yang sedang kau memikirkan. Lalu kemudian si pemuda tadi menangis, meluk si orang yang tadi itu, nangis sampai terseduh-seduh. Tolonglah saya tunjukkan. Saya rindu kepada ibu bapakku. Saya ingin tahu di mana mereka berada. Kemudian si pemuda tadi dielus. Orang tua kamu kemana? Kemudian diceritakan bahwa orang tuanya sudah meninggal, yang seperti tadi kamu tanyakan tadi. Dia ditinggal memang dari semenjak kecil. Akhirnya, dia dikasih pemberitahuan sama orang tadi yang duduk di sawah. Oh, kamu kalau ingin tahu tentang doa kamu diterima, datanglah ke suatu tempat. Itu loh, di gubuk sana itu. Akhirnya, singkat cerita, pemuda tadi itu datang ke gubuk orang yang diberitahu sama orang yang tadi di sawah. Datang ke sana. Ternyata apa? Padahal itu kan jauh itu ya. Tapi yang nemuin itu ya orang tadi yang duduk di sawah tadi ternyata. Akhirnya digembleng, singkat cerita aja ya. Digembleng. Ini kalau saya ceritakan panjang lebar kan nanti terlalu lama ya. Intinya dia berguru sama orang tersebut tentang ilmu kawruh. Ya, ilmu kawruh kan luas ya. Intinya ilmu kawruh tentang jati diri. Setelah dia itu lulus, singkat ceritanya, akhirnya dia menemui orang tuanya. Sudah sampai mampu menemui orang tuanya. Bukan hanya sekedar doa melalui lisan. Dicari orang tuanya, ceritanya. Dicari. Terus ketemu. Bapak. Oh, anakku. Ternyata kamu sudah bisa datang ke sini. Bahagia sekali, Bapak kamu. Ayo, kamu tidak perlu berlama-lama di sini. Carilah ibu kamu. Ayo, cari ibu kamu. Ibu kenapa, Bapak? Sudahlah, carilah ibu kamu. Saya tidak perlu cerita panjang lebar, kata bapaknya. Yang penting sekarang juga kamu harus temui ibu kamu. Kemudian dia pulang melakukan sesemedi, nyari ke ibunya itu, dicari itu. Nah, mencarinya dengan cara apa? Saya tidak akan memberitahu kamu karena terlalu panjang ya kalau saya ceritakan. Intinya dia mencari ibunya yang sudah meninggal tadi. Lama sekali, tidak seperti menemui bapaknya. Mungkin kalau di dunia ini berpuluh-puluh tahun, berhubung secara singkat, yaitu intinya akhirnya ketemu. Itu kok seperti ibu saya. Tidak mungkin ibu saya kok tempatnya di sampah-sampah seperti itu. Kemudian didatangilah perempuan tadi, dipanggil. Ibu. Dia diam. Ibu. Diam. Sampai 7 kali dipanggil, enggak dengar. Akhirnya dia ngelingker. Ditatapnya muka. Ibu. Terus itu mukanya itu sudah berubah. Muka ibunya itu berubah, tapi dia tahu bahwa dia adalah ibunya. Ibu mau dipeluk, ibunya berontak. Siapa kau? Pergi dari sini. Ibu, ini aku. Ini anakmu. Bukan, kamu bukan anakku. Lalu kemudian, Ibu, kenapa ibu di sini?
Itu sampah, Ibu. Kenapa Ibu makan itu? Jadi wanita tadi masih makan sampah, bahkan bangkai-bangkai di situ dimakannya. Kemudian, berhubung dia tidak bisa nanganin ibunya, dia menemui bapaknya lagi. Bapak, sambil raut muka yang sedih, Bapak, Ibu sulit untuk diajak bicara, malah mengusir saya, Pak. Kamu jangan putus asa. Datangi lagi ibu kamu. Datang ke sana. Ayo, sekarang juga. Akhirnya pulang lagi, semedi, didatangi lagi dia ibunya. Karena tematnya sudah tahu kan tidak lama kan. Set, ibu. Sadarlah ibu. Ini anakmu. Sudah aku bilang, pergi sana. Diusir lagi. Malah bangkai tadi dilempar ke anaknya. Ibu. Jangan seperti itu, ibu. Aku anakmu. Ingin menyelamatkan kamu, Bu. Nggak bisa. Tempatku memang di sini. Dia kembali lagi ke bapaknya. Bapak, ibu tidak mau mendengar apa yang saya perintahkan, apa yang saya ucapkan, Pak Ayah. Ya udah, caranya begini. Rasamu yang selama ini kamu gali, yang selama ini kamu tuntut, yang selama ini kamu bisa mengolah, aduklah rasa ibumu dengan rasamu. Caranya bagaimana, Bapak? Campurkan rasa ibu kamu dengan rasa kamu. Tidak perlu kamu bicara apa-apa. Akhirnya, si anak tadi pulang lagi semedi. Les ketemu ibunya di situ, dia tidak bicara apa-apa, cuman rasanya aja yang disatukan. Selep masuk rasanya ibu sama rasa si anak tadi diaduk. Karena rasa si pemuda tadi itu lebih pekat dan suci, ya, maka rasa yang ada di ibu tadi akhirnya bisa diredam dan akhirnya dia sadar. Anakku, aku di mana anakku? Sudahlah ibu. Tidak perlu ibu bertanya ini di mana. Yang penting, ayo. Akhirnya dipeluk, dibikin tidur. Si perempuan tadi yaitu ibunya. Ternyata dalam kisah tersebut yang bisa menyelamatkan orang tua tadi itu rasa anaknya yang bisa mengendalikan rasa di saat hidupnya. Nah, ini ya. Jadi bagaimanapun kamu, ibadah kamu sebanyak apapun, ketika kamu tidak bisa mengolah rasa, dengki ya masih dengki, iri ya masih iri, emosi ya masih emosi, gemede ya masih gemede, dan lain-lain sebagainya. Itu bukan kategori anak soleh. Ya, Iya. maka saran Simba hanya sebuah saran. Kalau kamu ingin tahu bahwa doa kamu diterima atau tidaknya, carilah guru yang bisa menuntun agar kamu bisa menemui bapak dan ibu kamu. Jadi, dalam cerita Simba tadi, pesan apa yang bisa saya petik, Mbah, untuk kedepannya, Mbah? Jadi, yang bisa kamu petik ya, kamu kan tadi kan katanya kan
berdoa dan berdoa lagi ya. Iya. Sesuai syariat kamu. Tapi kan kadang begini ya. Ini maaf ya. Di dalam ajaran agama itu kan ada 4, yaitu syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Ya, Hmm. orang biasanya sudah puas hanya di syariatnya saja. Ya. Dia enggan melangkah karena takut tersesat. Lalu akhirnya dia berdiam di situ saja, tidak kemana-mana. Ya. Saya tidak menyalahkan orang syariat, memang itu fasenya. Iya. Seperti kamu di syariat. Nggak apa-apa di syariat, memang itu fase kamu. Tapi kamu harus, ayo, gali dan gali terus. Agar bisa tercapai cita-cita kamu untuk mengetahui bagaimana ayah ibu kamu di sana. Kan ayah ibu kamu sudah meninggal katanya. Iya, betul, Mbak. Heeh. Itulah yang bisa kamu lakukan. Harta benda kamu tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Mau kamu selamatan seperti apapun, jika kamu masih seperti itu, nggak akan nyampe. Karena harus ada ketulusan. Ketulusan itu adalah bagian dari rasa juga. Ya, kadang orang meninggal dikasih selamatan sampai 7 hari. Karena apa? Karena malu. Malu kalau sama tetangga kalau tidak. Ya. Jadi selamatan buat orang tuanya hanya karena malu pada tetangga, pada umumnya. Bukan karena keikhlasan yang timbul dari dalam diri. Nah itu tadi, kadang sudah, apa ya, salah kaprah orang memahaminya itu salah kaprah. Jadi memang pada dasarnya semua itu mungkin mengenai tahlil, selamatan maupun haul itu ada makna yang mendalam mungkin ya, Mbak. Ya pasti ada. Ya daripada istilahnya mama ada orang meninggal, terus manggil tetangganya datang lalu diajak main kartu atau mabuk-mabukan atau main apa. Memang sih lebih bagus. Ya sesuai dengan agamanya masing-masing lah. Intinya karena dalam keadaan juga ya sesuai dengan umumnya lah ya. Cuman ya bukan itu ya. Tahlil atau apa ya boleh-boleh saja, tapi dengan ketulusan, bukan karena nggak enak kalau nggak melaksanakan atau kalau tidak menyediakan makanan-makanan yang wah ya. Itu kan ala kadarnya saja. Air putih ya air putih, nggak masalah kalau adanya air putih ya. Jadi saya memahami apa yang Simba sampaikan tadi, bahwasanya kuncinya itu ada dalam rasa ya, Mbak. Cara Betul. mengendalikan rasa tersebut ya, Mbak. Mm-mm. Ya udah, saya sangat lega sekali mendengar cerita Simba. Matur suwun sangat, Mbak. Sama-sama. Paling Mudah-mudahan ya yang Simbah sampaikan bisa bermanfaat buat kamu ya. iya, Mbak. Mm-mm.